Halo Tribuners, berikut rangkuman berita terpopuler di Jambi hari ini. Berita pertama, kondisi sejumlah arus jalan yang berada di jalan lintas Jambi Palembang perlu menjadi perhatian bagi pemudik. Hal ini lantaran ruas jalan mengalami kerusakan berupa aspal terkelupas hingga lubang dan jalan yang bergelombang. Hal ini perlu diwaspadai oleh pemudik yang melintas, terlebih titik jalan rusak dan bergelombang tersebut berada di tikungan ataupun tanjakan. Seperti halnya di kawasan kilometer 16 Sebapo yang terpantau jalan dalam kondisi bergelombang dan aspal terkelupas hingga berlubang dengan kondisi jalan menanjak dan menurun. Ini akan sangat mengkhawatirkan bagi pemudik yang melakukan perjalanan pada malam hari. Untuk itu memang perlu menjadi imbauan bagi pemudik untuk tetap memperhatikan kondisi jalan dan tetap mengatur laju kecepatan wajar dalam mengemudi. Terhadap hal ini, Bupati Muaro Jambi Masnah Busro yang sempat melakukan tinjauan di jalan lintas Jambi Palembang meminta kepada pemudik untuk juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga meminimalisir kejadian di jalan yang tidak diinginkan. Berita kedua, lapangan parkir Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi akan disulap jadi tempat sholat Idul Fitri 2022. Ustadz Ahudori akan mengimami hari itu dan Haji Mustafa atau Rahman yang jadi bilalnya. Saat Tribun Jambi datang ke bandara, mobil-mobil dan motor masih ramai terparkir di lapangan pada Sabtu 30 April 2022. IGM Bandara Sultan Taha Jambi Siswanto mengatakan, lokasi sholat tersebut akan disiapkan untuk 500 jamaah, yang mana sholat akan diselenggarakan pada pukul 7.15 waktu Indonesia Barat. Sholat Id tidak hanya diperuntukkan bagi karyawan bandara saja, tapi juga untuk masyarakat umum, khususnya bagi para penumpang pesawat yang akan berangkat saat pagi hari. Sholat Id di Bandara 2022 bukan kali pertama diselenggarakan karena kegiatan tersebut kerap dilakukan. Lalu pada 2022 kembali terselenggara setelah 2 tahun tidak melaksanakan sholat Id karena pandemi COVID-19. Berita ketiga, Bupati Muaro Jambi Masnah Busro melakukan pengecekan ke sejumlah pos pengamanan Lebaran 2022 pada Sabtu 30 April 2022. Pada kesempatan ini, Masnah Busro didampingi oleh Kapolres Muaro Jambi AKBP Yuyan Priatmaja bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono, Kepala Dinas Kesehatan Muaro Jambi Afifuddin, dan sejumlah pihak terkait lainnya. Pada kesempatan ini, Masnah Busro melakukan pengecekan titik jalan di Simpang 3 Tempino. Ini untuk memastikan titik lokasi yang memang kerap terjadi kemacetan karena jalan Simpang 3 ini dalam kondisi rusak. Di sisi lain, pada kesempatan ini Masnah Busro juga meninjau pos pengamanan. Ini untuk melihat kesiapan petugas, termasuk juga dengan tim kesehatan yang siap siaga berada dalam pos pengamanan tersebut. Selain itu, pada kesempatan ini Masnah Busro juga meninjau tempat istirahat yang disiapkan dan dapat dipergunakan untuk pemudik yang ingin beristirahat. Pada kesempatan ini, Masnah Busro juga memberikan sejumlah kebutuhan bagi tim pos pengamanan yang berjaga. Sebelumnya, Masnah Busro juga melakukan pengecekan di pos pengamanan yang berada di Citra Raya City Mendalo. Berita keempat, lapangan depan kantor wali kota akan menjadi tempat sholat Idul Fitri 2022 dan kemarin terlihat bersih pada Sabtu 30 April 2022. Ada 9 petugas yang akan melakukan mengamankan saat sholat di lokasi tersebut. Lokasi yang digunakan tersebut memang rutin jadi tempat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Saat Tribun Jambi datang mengunjungi lapangan tersebut, ada 4 petugas Satpol PP Kota Jambi yang sedang menjaga pos gerbang samping kantor wali kota Jambi. Mereka bertugas selama 24 jam sekali shift dan Wantu salah satunya mengatakan ia tidak menjadi bagian dari petugas saat sholat Idul Fitri. Petugas saat sholat yang mengamankan yaitu orang-orang dari beragam agama. Mustari Afandi, Kepala Satpol PP Kota Jambi mengatakan bahwa memang setiap hari keagamaan apapun, anggota lintas agama akan saling mendukung. Jadi saling melindungi dan membantu keamanan saat hari raya. Berita kelima, ramainya Bandara Sultan Taha Saifuddin Jambi semakin terlihat di H-2 jelang Idul Fitri 2022. Orang-orang perlahan keluar dari pintu kedatangan bandara. Mereka membawa koper, tas, dan tentengan lainnya menuju keluar ruangan. Situasi tersebut juga diramaikan dengan banyaknya orang di depan pintu ruang kedatangan yang menunggu kerabatnya.
Bahkan sopir-sopir taksi ikut sibuk menawarkan jasanya pada penumpang yang baru saja keluar dari pintu tersebut. Serta banyaknya mondar-mandir kendaraan roda 4 melintasi penyeberangan antara parkir mobil dan teras bandara. Demikian berita populer hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.